Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dr. Rado Yendra dan Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika menyapa siswa Indonesia di tanah air melalui dunia maya. Seperti biasa, kita akan coba membahas mengenai permasalahan soal-soal yang muncul dalam matematika. Jangan galau, jangan resah jika Anda tidak mengerti. Silakan bergabung bersama kita Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika. Oke guys, seperti biasa kita akan coba lihat soal yang telah dipersiapkan oleh rekan-rekan kita dari Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika. Pada kesempatan kali ini kita menyapa SMA kelas 10 dengan bab 1 persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel untuk halaman 37 nomor 3 bersumber buku dari Kementerian dan Pendidikan. Oke, kita lihat soal yang akan kita bahas. Maria memiliki nilai ujian matematika 79, 67, 83, dan 90. Jika dia harus ujian sekali lagi dan berharap mempunyai nilai rata-rata 81, berapa nilai yang harus dia raih sehingga nilai rata-rata yang diperoleh paling rendah menyimpang 2 poin. Nah, ini saya rasa penyelesaian soal ini tentu tidak mungkin kita selesaikan dengan menggunakan teori-teori statistik. Karena kita berhadapan dengan masalah nilai mutlak. Oleh sebab itu, kita akan coba kedepankan pembahasan soal ini dengan menggunakan konsep-konsep nilai mutlak yang kita pahami. Dari soal nomor 3, diketahui bahwa rata-rata yang diharapkan itu dia menyimpang dari 2, menyimpang dari nilai 2 poin. Nah, ini yang diharapkan dalam soal ini. Tentu seperti biasa penyelesaian yang akan kita gunakan dalam hal ini adalah penyelesaian yang berhubungan dengan penyelesaian nilai mutlak. Seperti kita ketahui bahwa nilai mutlak yang diinginkan adalah mempunyai sifat bahwa suatu nilai mutlak X itu dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep nilai mutlak. Oke, kita lanjutkan kembali share screen. Konsep nilai mutlak di mana nilai mutlak X itu dapat diselesaikan dengan sama dengan akar X kuadrat. Nah, ini konsep yang harus kita pahami. Nah, karena soal yang kita inginkan itu adalah rata-rata kurang 81, itu dapat diartikan sebagai akar rata-rata kurang 81 kuadrat. Oleh sebab itu, tanda pertidaksamaan ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan akar X garis atau rata-rata kurang 81 kuadrat itu kecil sama dengan 2. Nah, kalau kita kuadratkan kiri kanan menjadi akarnya hilang. X kuadrat kurang 81 kuadrat. Ini kecil sama dengan 2 kuadrat tentu menjadi 4. Nah, ini kalau kita selesaikan, kita kasih batas dulu. Seperti penyelesaian biasa, menjadi X kuadrat. Rata-rata X kuadrat dikurang 2 dikali 81, 162 X garis. Tentu di sini tambah 81 kuadrat kecil dari 4. Nah, ini kalau kita sederhanakan lagi menjadi X
garis kuadrat dikurang dengan 162x kuadrat 81 kuadrat. Oke, kita coba 81 kali 81 di sini 864. Jadi 6561 tambah 6.581 kurang 4 8. Oh, ini 61, sorry, 61 rata-rata kuadrat dikurang 162 X garis ditambah dengan 6.561 dikurang 4 kecil dari 0. Nah, ini tentu menjadi X garis kuadrat dikurang dengan 162 X garis dikurang 6.557 kecil sama dengan 0. Nah, penyelesaian soal ini itu dapat kita lakukan menjadi mungkin menjadi X garis, di sini juga X garis. Oke, berarti ini kecil sama dengan 0. Ini mungkin bisa menjadi 79 dan 83. Oke, jadi kalau begitu nilai penyelesaian kita untuk X garis 1 itu ada 79 dan X2 ini adalah 83. Nah, ini belum penyelesaian. Yang dikatakan penyelesaian kita letakkan dalam suatu garis bilangan, lalu kita letakkan satu titik di sini 80, misal 80, masukkan nilai 80 ke dalam persamaan ini, 80 kurang 79, 1, 80 kurang 83 minus 3, jadi hasil kalinya di sini minus, dan setelahnya itu adalah plus. Jadi kalau begitu, yang dikatakan X garis yang menyimpang HP himpunan penyelesaian yang diinginkan dalam soal ini, jadi himpunan penyelesaiannya adalah X garis, di mana X garis kita itu dari 79 kecil dari X garis kecil dari bekecil X garisnya itu dari 83 kecil. Oh, terbalik nih. Jadi X garis yang kita inginkan, X garis yang kita inginkan itu di antara 79 dan 83. Kita ambil daerah yang negatif karena penyelesaian kita adalah kecil dari 0. Nah, ini baru nilai X garis yang menyimpang dari 2. Lalu berapakah nilai X-nya? Nah, nilai X-nya tentu yang pertama kita lakukan adalah untuk mencari nilai X-nya. Ini baru nilai X garisnya. Kita memerlukan nilai. Jadi penyelesaian pertama X garisnya besar dari 79. Nah, kita tahu X garisnya itu data yang kita miliki tadi 79678390. X garis 79 tambah 67 tambah
83 tambah 90 dan ditambah satu lagi nilai A-nya. Tentu pembaginya adalah 5 karena ada di penambah satu nilai pembaginya 5 besar sama dengan 79. Nah, ini dia penyelesaiannya baru mantap. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita kasih batas di sini dulu. Berarti yang kita tentukan nilai kita 79 ditambah 67 ditambah 83 ditambah 90 ditambah A itu besar dari 79 kali 5. 5 kali 9 45. 395. Oke, berarti nilai A yang kita harapkan, hapus dulu. Kecil sama besar sama dengan 395. Berarti nilai A yang kita harapkan adalah besar dari 395 dikurang 79 dikurang 67 dikurang 83 kurang 90 dikurang 90. Nah, inilah nilai A pertama yang kita harapkan. Nah, kemungkinan kedua adalah untuk X garis kecil dari 83. Oke. Tentu dengan cara yang sama, ini dapat kita operasikan menjadi 79 tambah 67 tambah 83 tambah 90 tambah B. Nah, kita sekarang tambah B. Kalau tadi A kecil dari, ini bagi 5 dulu. Ingat datanya ada 5. Karena datanya telah kita tambah 1 menjadi B. Karena tadi penyimpangan yang kita gunakan dengan asumsi data itu berjumlah 5. Karena ada tambahan 1 lagi rata-rata kecil dari 83. Sehingga nilai B yang kita inginkan adalah kecil dari 83 kali 5, 15, 415 kurang 79 kurang 67 dikurang dengan 83 dikurang dengan 90. Jadi ambil kalkulator, tekan ini, lalu dapatlah dua nilai yang kita inginkan tadi. Berapa nilai yang harus diraih sehingga nilai rata-rata yang diperoleh paling rendah menyimpang 2. Jadi nilai rendah itu menyimpang 2 dari rata-rata dikurang 81. Ingat 81 nilai harapan dia, X garis itu yang harus kita cari. Jadi ada dua nilainya. Yang pertama adalah nilainya besar dari hasil 395 kurang 79 dan seterusnya. Dan nilai B yang kecil sama dengan dari 415 kurang 79 kurang 83 kurang 90. Silakan ambil kalkulator, lalu tekan saja nilainya, ketemulah nilai yang kita inginkan, yaitu nilai A-nya besar sama dengan ini yang pertama, dan nilai B kecil sama dengan yang ini. Oke. Jadi, permasalahan soal yang kita bahas pada soal ini, kita terlepas dari menggunakan konsep-konsep statistik. Kita harus fokus kepada tetap menggunakan statistik, tapi mengutamakan nilai mutlak yang kita pahami sebagai suatu konsep
yang akan kita bahas pada penyelesaian ini. Saya rasa pertemuan kali ini sangat menarik. Jumpa lagi bersama Rado Yendra dan Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika pada episode-episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.